Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna lil muttaqina imama. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan melanjutkan membaca mabadi fikih, mugi-mugi sampai khatam ya. Terakhir kita sampai soal mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemarin hal-hal yang membatalkan wudhu niku wonten 5. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, baik dari kubul maupun dubur. Terus sing kaping kali yang kedua yaitu hilangnya akal, hilangnya kesadaran. Yang ketiga, tidur. Yang keempat, menyentuh wanita ajnabiyah. Yang kelima, menyentuh kubul atau dubur menggunakan telapak tangan bagian dalam. Nah, kemudian kita lanjutkan atau soal yang berikutnya. Al mar'atul ajnabiyatu ma iku apa? Ma iku sapa? Al mar'atu utawi wadon al ajnabiyatu kang liya. Hiya utawi wadon liya, allati iku wadon, iku allati wadon la yahrumu kang ora haram. Apa nikahuha nikahi ajnabiyah li ajli nasabin krana arahi nasab. Au rodoin utawa tunggal susuan, au musaharatin utawa perbesanan. Nah, ini bahas tentang wanita ajnabiyah, al-mar'ah al-ajnabiyah. Kalau menyentuh mar'ah ajnabiyah niki niku ketika setelah wudhu, kalau menyentuh mar'ah ajnabiyah maka wudhunya batal. Nah, siapa mar'ah ajnabiyah? Jadi mar'ah ajnabiyah itu adalah orang atau wanita yang boleh dinikah. Jadi tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan rodho atau persusuan, dan tidak ada hubungan karena pernikahan. Jadi ajnabiyah itu kebalikan dari mahram. Kalau mahram itu tidak boleh dinikah. Kalau ajnabiyah itu boleh dinikah. Jadi kalau di Quran niku kan wonten nggih mahram-mahram yang disebutkan, ada hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum ila akhirih. Nah niku namanya mahram, itu tidak boleh dinikah. Nah, ajnabiyah itu kebalikan dari mahram. Nah, contohnya sinten? Contohnya nggih misalnya ada seseorang laki-laki punya tetangga perempuan, tidak ada hubungan nasab. Mbah-mbahe yo gak podo, mbah-mbahnya mboten sami, mbah-mbahnya tidak sama, kakek moyangnya tidak sama, juga tidak pernah menjadi saudara susuan, dan juga tidak pernah ada hubungan melalui pernikahan, maka perempuan itu mboten napa di nikah. Makanya itu wanita tersebut boleh dinikahi. Nah, boleh dinikahi, maka wanita tersebut juga ketika disentuh oleh laki-laki tersebut maka wudhunya batal. Makanya suami istri itu kan, istrinya itu kan termasuk ajnabiyah. Makanya kalau suami itu punya wudhu maka batal wudhunya. Jadi ajnabiyah niku adalah kebalikan dari mahram. Kalau mahram niku tidak boleh dinikahi, kalau ajnabiyah niku tidak apa-apa untuk dinikahi, tidak haram untuk dinikahi.
Jadi kalau menyentuh mahram, kalau punya wudu menyentuh mahramnya mboten batal, tidak batal. Tapi kalau ajnabiyah punya wudu menyentuh ajnabiyah niku batal. Itu pun nggih. Lanjut, madza yalzamu al mutawaddi'u idza arada ayyusalliya, madza ing apa yalzamu wajib sapa al mutawaddi'u wong kang wudu idza arada ing dalem nalikane ngarepake sapa al mutawaddi ayyusalliya ing yen to salat sapa mutawaddi. Apa yang harus dipersiapkan seseorang yang sudah berwudu dan dia itu mau sholat, apa saja yang harus dipersiapkan? Yalzamuhu wajib ing mutawaddi apa taharatu malabisihi, sucine pakaiane mutawaddi, wa makanihi lan panggonane mutawaddi, minan najasati saking pira-pira najis, wa satru auratihi lan nutup aurate mutawaddi, wastiqbalul qiblati lan madhep kiblat, wa ma'rifatu dukhulil waqti lan ngaweruhi melbune manjinge waktu. Jadi yang harus dipersiapkan seseorang yang sudah berwudu, dia sudah siap sholat wajib niki maksudnya, bisa juga sholat sunnah. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Pertama, pakaiannya dan tempatnya harus suci. Yang digunakan untuk sholat itu harus suci, pakaiannya, rukunya, mukenanya, sarungnya, tempatnya misalnya di kamar harus suci dari najis ya. Jadi tidak boleh ada najis di pakaian kita okay, kalau mau wudu. Yang kedua adalah yang dipersiapkan yaitu pakaian tadi ya, pakaian yang digunakan oleh mutawaddi tadi, orang yang sudah berwudu, selain terbebas dari najis, selain dia tidak mengandung najis, juga harus menutupi auratnya. Jadi harus sampai menutupi auratnya. Mutawaddi sudah siap sholat harus seperti itu. Mboten kok terlihat auratnya dia sudah siap sholat, mboten pareng. Jadi pakaiannya untuk menutupi auratnya itu harus dalam keadaan suci. Yang kemudian menghadap kiblat. Terus yang berikutnya yaitu mengetahui waktu sholat. Man najasatu ma iku apa? An najasatu utawi pira-pira najis. Apa itu najis? Pakaian kita, pakaian yang sudah yang mau digunakan untuk sholat, tempat yang digunakan untuk sholat harus terbebas dari najis. Najis niku mau napa mawon, apa saja najis itu? Iya utawi najasat iku adamu getih, wal qayhu lan nanah, wal qay'u lan utah-utahan, wal khamru lan khamr, wal kalbu lan asu, wal khinziru lan celeng, wal baulu lan uyuh, wal ghaitu lan kotoran, war rusu lan tletong. Jadi najasat itu kalau di kitab Mambatik Fikih ini kan untuk anak-anak yang masih dasar gitu, dan juga orang paling awam. Jadi najis itu apa saja? Darah. Jadi darah, nanah niku darah yang warnanya putih niku nggih. Biasanya kalau udun itu nggih biasanya ada nanahnya. Wal qayhu mutah. Terus khamr minuman keras. Wal kalbu anjing ya, asu anjing. Wal khinziru babi. Terus wal baulu pipis nggih, air kencing, wal itu dan BAB. Terus war usulan kotoran-kotoran hewan. Jadi kalau misalnya kita sudah wudu terus kemudian pakaian kita itu terkena dari salah satu najasat tersebut, darah, nanah dan sampai kotorannya hewan, maka kita wajib harus mengganti pakaian tersebut. Itu. Dari misalnya kita sudah wudu terus ada anjing, terus air liurnya anjing itu terkena salah satu pakaian kita, mukenahnya atau pakaian dalamnya kita, sarung ataupun peci ataupun sajadah misalnya, kan tempatnya juga harus suci nggih. Kok kena itu, maka wajib diganti.
Pun lanjut, mal auratu, ma iku apa? Al auratu utawi aurat. Nah, tadi sudah bahas najis. Sudah tahu najis itu apa saja, hal-hal yang bisa menjadikan sholat kita tidak sah adanya najis itu kita sudah tahu. Nah, sekarang mal auratu, ma iku apa al auratu utai aurat. Aurat itu apa? Pakaian tadi kan selain dia terbebas dari najis, pakaian tersebut juga harus menutupi aurat. Auratur rajuli utawi aurate wong lanang iku ma barang baina surati kang tetep antarane udel warukbati lan dengkul. Nah, ini batasan aurat bagi laki-laki. Yang pertama laki-laki yaitu anggota tubuh antara surah niku berarti pusar warukbati sampai lutut. Jadi kalau misalnya kita hanya punya jadi misalnya ada laki-laki kok dia itu hanya punya sarung tok yang hanya bisa menutupi bagian pusar sampai lutut, maka dia tetap bisa melakukan sholat. Nah, kok misalnya dia hanya punya kaos dalam gitu ya, kaos dalam terus hanya punya katok sampai di atas lutut, maka sholatnya boten sah karena lutut itu termasuk aurat itu ya. Makanya dianjurkan ketika mau sholat sebisa mungkin itu menggunakan pakaian yang sopan sampai menutupi aurat. Nah, ini auratnya laki-laki, jadi antara pusar sampai lutut, jadi lututnya ketutup, pusarnya juga ketutup. Jadi kalau dia mau nggak pakai baju, ada seorang laki-laki nggak pakai baju mau sholat, pokoknya antara pusar sampai lututnya itu tertutup, ya nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Wa auratul mar'ati lan utawi aurate wong wadon iku jami'u badaniha sekabehane awake mar'ah ilal wajah kejaba wajah wal kafaini lan epek-epek loro. Jadi kalau laki-laki itu anggota tubuh antara auratnya itu antara pusar dan lutut, jadi itu yang harus ditutupi. Kalau perempuan itu adalah semua badannya, jami'u badaniha, seluruh badannya itu adalah aurat. Ketika sholat loh ya, seluruh badannya itu aurat. Illal wajah wal kafaini, illal wajah kecuali wajahnya dan juga telapak tangan, dua telapak tangan. Jadi ya kita menggunakan roko itu insya Allah sudah menutupi aurat. Jadi misalnya kok nggak punya roko, punyanya cuma kerudung tapi bisa, terus bajunya itu lengan panjang sampai telapak tangan itu bahkan tidak kelihatan gitu. Terus kakinya itu juga pakai kaos kaki, ya nggak apa-apa sholat. Tapi kalau kayak gitu kan kelihatannya buatan sopan gitu. Jadi diusahakan dimanapun ya bawa ruku. Itu pun sebenarnya kalau ketentuan pakai ruku itu juga ada batasan-batasannya. Kalau dagu rukune ikut di bagian dagu itu rukunya agak dikedepankan supaya tidak terlihat dagunya. Terus telapak tangan itu yang kelihatannya cuma telapak tangan bagian dalam supaya nanti pas sujud itu tidak terhalang apapun. Itu sebenarnya ada seperti itu, tapi untuk sekali lagi kitab ini untuk anak-anak yang mulai belajar dan juga pemula, orang-orang awam, jadi cukup mengetahui seluruh badan, pokoknya mukanya itu kelihatan dan tangannya insya Allah sholatnya sudah sah. Pun kita sudah tahu najis niku napa mawon, terus kemudian batasan-batasan aurat niku seperti apa kita sudah tahu. Jadi insya Allah sholatnya sudah sah. Nah, sekarang kita lanjut sin mata waktu subhi, kita mulai masuk kapan waktunya sholat itu masuk. Jadi kita harus mengetahui itu. Jadi misalnya sudah wudhu, sudah menutup aurat, yang digunakan untuk menutup aurat pakaiannya itu sudah suci, terus tempatnya juga sudah suci, sudah tahu sucinya dari najisnya itu apa saja sudah tahu, terus sudah menutupi aurat sesuai yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian yang
lakukan adalah harus mengetahui waktunya sholat. Boten parang asal-asalan. Mata iku opo? Mata iku tetep ing dalem mangsa. Mata iku tetep ing dalem mangsane kapan? Waktu subuhi utahe waktue sholat subuh. Niki radi maknanine radi ndredeg ya, makanya saya mohon misalnya ada yang salah, mohon kritik yang membangun, insyaallah juga akan diterima dengan lapang dada. Mata iku tetep ing dalem mangsa kapan? Waktu subuhi utahe waktue sholat subuh. Jadi kapan waktunya sholat subuh harus tahu. Min tulu'il fajri, saking metune srengenge, saking metune fajar, saking muncule fajar, ila tulu'i syamsi, hingga metune srengenge. Nah, kula salah nggih tadi maknanine. Min tulu'il fajri, saking muncule fajar, ila tulu'i syamsi, hingga metune srengenge. Nah, bedanya di sini bedanya fajar dan syamsun. Jadi kalau fajar niku yaitu apa ya bedanya? Nah, niki perlu belajar malih nggih. Jadi kalau fajar niku insyaallah bedanya fajar